Kakak ini selaku mahasiswa manajemen bisnis syariah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana peran ilmu manajemen bisnis sendiri dalam pengelolaan bisnis konveksi yang kakak jalankan saat ini. Nah, jadi gini, eh, bisnis konveksi itu kan sebenarnya itu kan bisnis yang eh, jalan di pakaian fashion kita, yang mana itu kebutuhan primer. Betul. Dari waktu ke waktu nggak bisa tergantikan atau nggak bisa tergerus zaman. Adanya itu update tentang fashion itu tadi, tentang desain-desainnya mungkin atau model-modelnya. Tetapi untuk bahan-bahan yang digunakan itu ya mungkin update, tetapi kan hanya 11-12, tidak 180 derajat berubah. Nah, dari situ kan kita mahasiswa itu harus bisa untuk kalau bisa dibilang membaca peluang itu tadi. Kalau kita bisnis seperti yang lain, mungkin bisa dikatakan makanan minuman, itu kan juga sebenarnya menguntungkan juga dan persaingan juga banyak. Nah, tetapi yang harus dipertahankan tetap kualitas nomor satu. Kita nggak bisa kalau kualitasnya setengah-setengah itu, terutama saya paling sulit karena kayak kurang nyaman aja gitu. Nah, yang harus kan ya itu ya mental kita, bagaimana cara kita memanfaatkan itu tadi, membaca peluangnya itu tadi. Terutama ya kita mahasiswa bisnis, kita ada ilmu manajemen yang mana itu membahas tentang yang pertama adalah planning. Nah, sebelum membuka usaha atau membangun usaha, kita harus membuat planning terlebih dahulu. Planningnya bagaimana, tujuan usaha ini mau dibawa kemana gitu. Kita usaha itu targetnya siapa, target pasar kita siapa, umur berapa, terus bahan-bahan yang kita butuhkan itu dari mana, itu kan juga harus ada planningnya. Nah, dari planning tersebut terus selanjutnya kita tinggal menjalankan melalui kita inginnya itu mandiri atau dengan partner, teman. Nah, menurut saya, pengalaman saya, kalau kita kekurangan modal, kan rata-rata mungkin kita patungan sama teman. Nah, kalau menurut saya, kalau urusan bisnis, kalau bisa jangan. Bukannya kalau patungan dengan teman itu buruk, tidak. Saya bisa menyebutkan itu buruk. Tetapi lebih baik itu jalankan usaha itu sendiri. Kalau memang itu udah jalan, kamu udah bisa memegang usaha itu tadi, maksudnya udah paham seluk-beluk usaha itu tadi, baru kalau kekurangan tenaga baru meminta teman untuk bantuan. Tapi bukan untuk partner, karena banyak usaha yang gugur gara-gara teman itu sendiri. Kadang itu kan nggak mesti ya, sifat manusia itu berbeda-beda. Ada yang setengah-setengah, ada yang bermental semangat 45 gitu. Nah, kalau kita punya partner itu kita inginnya itu full harus semangat bekerja, semua itu totalitas lah. Tetapi kan kita nggak bisa memaksa teman itu tadi totalitas, karena itu ide usaha kita. Kalau kita totalitas, ya mungkin ada yang bisa totalitas sama-sama semangat gitu. Tetapi tidak banyak juga yang mungkin malah akhirnya mentalnya nggak kuat. Nah, terus akhirnya itu tadi partner kita memilih mengundurkan diri. Nah, itu kan malah membebani kita. Benar. Yang mana itu malah kita merintis, memang membutuhkan tenaga pikiran yang sangat tinggi, tetapi kita ketambahan itu tadi kendala. Sama teman kita. Nah, jadi ya bukan masalah untuk melarang untuk bekerja sama dengan teman, tetapi ya kita bebas sendiri gitu kan. Lebih bebas sendiri. Kalau kita juga pasti akan menemukan masalah itu, kita survive-nya bisa secara mandiri itu lebih gimana ya, malah lebih
maksimal kadang menyelesaikannya dengan sendiri. Kadang kan kalau kita punya partner ya berbeda pikiran, mungkin berbeda pikiran itu tuh hal yang biasa lumrah, tetapi kalau itu bisa terselesaikan itu baik. Tapi kan kadang jadi perpecahan itu tadi yang mana kita bisa kehilangan usaha, kehilangan teman juga, kan itu sangat-sangat benar-benar beresiko banget. Nah dari situ mungkin lebih baik sih untuk saya itu lebih baik mandiri dulu aja, kita rintis pelan-pelan, kita jalankan pelan-pelan. Setelah kita tahu bagaimana seluk-beluk usaha ini yang dijalankan, kita harus bagaimana kalau ada masalah seperti ini. Nah itu kita baru mungkin kalau kekurangan tenaga, wah terus kita cari teman, kamu bisa nggak bantu saya, nanti saya kasih upah. Nah gitu kan lebih enak lagi, karena akadnya memang membantu bukan dan sebagai ada feedbacknya. Nah ada feedback itu gitu tadi. Kalau sebagai partner, saya juga pernah awalnya mendirikan usaha 4 orang, kita bagi rata modalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, pertama 2 orang gugur, ada yang memilih kerja, ada yang memilih saya fokus kuliah saja lah. Kan usaha itu nggak langsung besar. Iya. Pasti semua dari awal. Iya. Kita laba juga pelan-pelan dari bawah. Nggak mungkin kita langsung sukses atas dengan laba ratusan juta, kan nggak mungkin. Nah, jadi kan mereka yang kayak memilih kerja itu mending ini yang lebih besar, ya itu pasti kan. Memang itu kerja kan, mereka dibayar. Sedangkan kita kalau berbisnis, kita masih berpikir bagaimana cara kita survive ke depannya. Meskipun kita udah dapat laba, kita nggak bisa selalu foya-foya. Kita tetap harus berpikir terlena dengan laba yang besar itu tadi. Jadi kakak dulu juga pernah ya joinan sama teman juga? Iya, saya pernah joinan dengan teman, tapi dengan usaha yang berbeda. Nah itu joinan terus gugur gitu, akhirnya ya sudah. Usaha yang berbeda itu maksudnya gimana? Saya pernah bikin usaha minuman. Itu jadi itu saya juga melakukan riset, mencari bubuk minuman yang baik, terus kombinasi yang baik, itu ukurannya berapa, takarannya itu juga saya cari sebelumnya. Terus pasarnya ini siapa, kalau di harga segini itu masih laku apa enggak. Nah itu saya sangat totalitas, karena ya namanya merintis, saya sangat semangat itu tadi. Tapi ketika dibebankan ada 2 orang yang mundur, tenaga kerja kita berkurang. Terus saya juga mikir, wah ini udah mundur 2, terus katanya ingin langsung berjualan di pinggir jalan gitu, maksudnya entah kita sewa tempat atau bagaimana. Tapi endingnya kan berbeda. Ketika itu masih PO sudah jalan saja, sudah ada 2 yang mundur. Nah setelah itu saya dengan satu teman saya, tinggal 2 orang, itu saya nekat, saya jualan di pinggir jalan. Kita sewa tempat itu. Teman saya yang pertama itu, yang tinggal 1 itu sebenarnya juga memiliki masalah, problemnya. Dia juga kan dulu online, tetapi dia berhubung dia kuliahnya di domisili Jombang sendiri, jadi dia offline. Nah otomatis kita bagi waktu, yang jaga siang siapa, yang jaga malam siapa. Terus terlebih juga dia ada problem dengan orang tua. Nah itu kan juga saya ikut berpikir bagaimana ini usaha ini tetap survive terus-terusan. Nah pada akhirnya memang setelah di sini sudah normal, terus ada kegiatan-kegiatan yang di Tulungagung, nggak mungkin saya meninggalkan teman saya itu sendiri. Jadi kami berdua ya memutuskan, ya udah kita stop dulu di sini, karena memang kita mempunyai tanggung jawab lagi yang berbeda-beda. Jadi mau nggak mau udah kita stop. Dan teman saya juga nggak keberatan, karena memang problem dari keluarganya juga berat. Jadi ya memutuskan untuk selesai. Nah dari situ ya memang kayak saya belajar bahwa sebenarnya partner itu harus benar-benar sejalan. Nggak bisa kalau mereka yang ambisi tetapi setengah-setengah. Kayak mencari ini nggak mau, terus mau. Nah
sulitnya seperti itu kalau kita berpartner. Lebih baik sendiri-sendiri ya, Ya, memang menurut saya bebas memang gitu. bebas gitu. Oke, lanjut ya Kak. Bagaimana tips dan trik kita selaku mahasiswa manajemen bisnis syariah untuk mempersiapkan karakter young entrepreneur sejak di bangku kuliah, terus karakter yang sesuai dengan young entrepreneur itu sendiri itu bagaimana? Nah, di sini kita terlepas dari usaha saya yang fashion. Dulu saya sangat suka mencoba hal baru. Nah, sebagai young entrepreneur sendiri, pengusaha muda, ya itu tadi, kita jangan takut untuk mencoba. Yang pertama itu. Setelah itu, ya kita pelan-pelan. Sebenarnya ini kalau usaha gini tuh bagaimana sih? Kita ya search di Google kan banyak banget informasi itu tadi. Terus juga kembali ke passion itu tadi. Sebenarnya kegiatan kita yang kita lakukan berulang-ulang kali itu kan bisa membuat kita suka, bisa kita manfaatkan. Terlebih seperti saat ini mungkin ekonomi kreatif kita yang bisa manfaatkan, bisa desain foto, terus bisa kita jual dengan vektor. Nah, terus juga yang bisa videografi itu kan bisa kita manfaatkan, benar-benar kita manfaatkan. Tetapi apabila kita tidak mempunyai berpikiran untuk maju ke depan, itu nggak bisa semua itu. Kayak cuma hayalan semata. Karena kan kalau kita memikirkan jauh di masa depan, kita akan mencari titik dari masalah-masalah usaha ini itu apa aja sebenarnya yang jadi permasalahan, terus yang memudahkan itu sebenarnya apa, kan kita bakal cari itu. Seperti dulu itu saya kalau zaman sekarang itu kan banyak tentang toko-toko retail yang menjual perlengkapan sejenis itu rokok elektrik. Dari situ saya bisa memanfaatkan. Dulu belum banyak toko-toko retail yang menjual itu, tapi saya memanfaatkan itu dengan saya menjual perlengkapannya seperti kebutuhan-kebutuhannya itu dari sebuah toko grosir. Itu saya bisa mendapatkan laba 100% dari situ. Nah, tetapi saya dulu itu ya mungkin masih gabut ya, maksudnya cuma ya sekedar senang aja, cuma kita memutarkan uang dari 100.000 jadi 300. Nah, itu kan kayak ya kesenangan semata, tetapi dari situ kita sebenarnya bisa melihat peluang, bisa memanfaatkan bahwa kan banyak orang-orang yang kadang nggak tahu atau bingung mau cari perlengkapan ini di mana, tapi dengan adanya media sosial kita berani upload, kita jual ini perlengkapan ini paketnya segini. Nah, itu kan pasti banyak itu. Nyantol gitu ya. Mereka pasti beli satu persatu. Rajin posting. Nah, itu tadi. Tapi kalau kita cuma melihat seperti kayak postingan teman, enak ya anakku kayak hidupnya foya-foya. Nah, yang dilihat kan enaknya aja. Kan dia nggak tahu, mungkin dari dia foya-foya dia kadang jualan nyelos atau mungkin memasarkan itu tadi bisa mungkin mendapatkan laba dari usaha itu kan nggak tahu. Dia taunya cuman senang-senang. Ya itu baiknya bisnis itu harusnya gitu. Kita ya kasih tahu publikasi yang enak-enak aja supaya mereka ingin. Susahnya nggak usah dilihatkan, biar kita rasakan sendiri aja susahnya, karena itu bisa jadi pengalaman kita yang mana pelajaran yang bisa kita ambil dari situ tadi gitu. Jadi ya tahan banting lah, kayak suka ini saya suka menulis, gabut-gabut saya nulis. Nah, ya udah cari komunitas yang bisa menaungi itu tadi. Mungkin itu bisa jadi karya novel, mungkin itu bisa jadi karya komik. Kan kita juga nggak tahu kalau kita nggak mau berpikir ke depan. Nah, kalau gabut oret-oret kertas endingnya dibuang, tapi nggak ada yang nggak dimanfaatkan. Nah, jadi ya sebagai young entrepreneur, pengusaha itu ya kita harus benar-benar jauh memikir ke depan. Terus kita juga bermental
baja, kuat karena jadi pebisnis itu tidak enak sebenarnya. Iya. Pasti banyak tantangan, pasti banyak lika-liku perjalanan yang harus kita hadapi. Tetapi ya dari situ bagaimana, yang poin paling penting itu bagaimana cara kita survive-nya. Caranya itu tadi yang bisa jadi pengalaman kita di masa depan itu nanti. Semakin banyak tantangan, bisnis kita semakin kuat gitu. Nah itu tadi, pastilah kita akan jadi kuat. Ketika ada masalah datang sepele, ini sudah pernah saya jalani ketika mendengarkan teman yang mungkin bercerita. Oh, jadi kita bisa berbagi pengalaman. Nah, sebaiknya kamu gini, setelah apa yang kita lakukan. Nah, itu kan kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain itu tadi. Nah, gitu. Oh iya Kak, lanjut ya. Untuk membangun bisnis konveksi ini kan pasti membutuhkan biaya yang lumayan banyak ya Kak. Lalu bagaimana tanggapan Kakak terkait permasalahan minimnya modal saat ingin memulai usaha, merintis usaha gitu? Kalau minimnya modal itu bagaimana? Nah, apa perlu kayak pinjam gitu? Menurut Kakak gimana nih? Menurut saya untuk modal sendiri kan kita bisa kan sudah saya ceritakan bahwa dulu saya hanyalah sebatas reseller atau marketing. Nah dari situ saya tabung. Nah saya tabung beberapa yang saya gunakan untuk kebutuhan, beberapa saya tabung. Sambil menabung kita sambil searching itu tadi. Nah ini jalannya sendiri itu bagaimana. Nah dari situ kan kita bakal di waktu yang ditentukan, ketika modal sudah ada, pemikiran juga sudah ada, sudah matang. Nah itu baru kita bisa jalankan. Tapi mungkin kan banyak nih yang berpikiran untuk usahain tuh bisnis modalnya besar ini, tapi kan mereka pada dasarnya ya malas berpikir saja mungkin. Padahal ketika kita ada kemauan yang tinggi, kita bisa survive dari itu tadi. Sebesar-besar modalnya itu ya kan nggak mungkin kita langsung cari yang besar, kita kan pasti memulai dari bawah. Nah merintis itu tadi kita manfaatkan juga untuk menabung itu tadi, sebagaimana nanti ketika sudah memang cukup kita baru bisa beli entah mesin sendiri atau bagaimana itu tadi. Untuk masalah modal mungkin kalau untuk saat ini malah lebih mudah lagi, mungkin ada yang dari bank itu itu kan usaha pinjaman yang bunganya juga rendah. Nah mungkin kalau yang nggak pengen minjam ya itu tadi menabung dari awal, cuman yang meminjam ya malah lebih harus berani lagi. Maksudnya kan mengambil resiko. Nah mengambil resikonya lebih tinggi lagi kalau itu, soalnya ketika gagal masih ada tanggungan yang harus dibayar itu tadi. Nah jadi ya sebenarnya memang harusnya itu menabung itu tadi, entah itu dari usaha kecil-kecilan, dari usaha yang lain, mungkin entah itu bisnis yang memang hanya keinginan gabut semata, itu bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk modal itu tadi. Berarti pure ya dulu itu benar-benar menabung gitu ya, nggak dibantu dengan pinjaman gitu, enggak? Ya dulu itu saya kalau awal-awal malah sebelum saya sisihkan, dulu saya ketika mendapatkan laba langsung saya habiskan. Oh iya. Langsung saya belikan. Wah ini kayak seneng banget ini iya, keringatku. Langsung ini keringatku sendiri, langsung beli seharga itu tadi laba. Akhirnya nggak punya uang setelah itu. Kadang nggak ada modal sering lagi. Terjadi. Nah bingung lah. Setelah itu kan saya berpikir saya nggak mau kejadian ini berulang lagi. Jadi saya tahan itu tadi. Maksudnya kayak pengen beli ini nggak dulu. Ini malah lebih bingung lagi nanti ketika udah nggak ada modal, malah bingung kita memutarkan apa yang kita jual. Nah dari situ ya udah saya memutuskan untuk menabung. Terus selain saya tabung juga itu bisa saya manfaatkan untuk modal ketika tiba-tiba dapat pesanan yang lebih besar. Itu membutuhkan modal lebih tinggi lagi kan. Jadi ya udah kita gunakan tabungan kita untuk itu tadi, kita manfaatkan lah bagaimana itu. Jadi ya sementara untuk yang merintis itu gaya hidupnya agak diturunkan. Jadi nggak usah tinggi-tinggi lah. Tapi ketika nanti udah alhamdulillah udah bisa survive dan masalah-masalah ya udah kan bisa dinikmati, walaupun itu tetap nggak bisa berlebihan karena suatu masalah itu pasti datangnya setiap saat kapanpun. Nggak tahu nah kapan kita nggak ya. tahu. Jadi nanti ketika
kita merasa wah saya sudah di atas, saya punya uang banyak, foya-foya, langsung terlena. Nah terlena ketika ada masalah langsung nggak bisa survive, jadinya ya itu tadi malah bingung sendiri walaupun kesenangan sesaat Jadi gitu ya teman-teman, kalau mau merintis usaha dari awal alangkah baiknya kita menabung dulu. Kalau nggak mau ambil resiko atau belum berani mengambil resiko besar dengan meminjam. Oke, yang terakhir nih Kak, ya mungkin closing statement dari Kakak untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin pesan untuk bisnis muda sekarang, monggo. Untuk bisnis muda sekarang yaitu jangan pernah patah semangat dan juga hiraukan semua ucapan-ucapan orang lain, karena yang bisa menilai itu diri kita sendiri. Nggak mungkin kita bergantung pada orang lain, terlebih orang lain itu tidak berpengaruh pada usaha kita nanti, terutama kayak komentar negatif mereka. Ya udah, itu jadikan sebuah semangat kita untuk lebih membuktikan nanti bahwa kita itu bisa, membungkam omongan negatif mereka tentang kita itu tadi. Terima kasih Kak Sani untuk closing statement-nya dan motivasi pengalamannya yang udah diberikan kepada teman-teman semua juga. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk kupas bisnis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagi kalian yang lagi nyari kaos sablon custom maupun ID card custom, kalian langsung aja kepoin hashtag Instagram sani.rafli. Kalian bisa mendapatkan barang kualitas premium dengan harga yang terjangkau. Oke, terima kasih, jangan lupa di order. Episode 1 kali ini disponsori oleh Minigram Indonesia. Buat kalian yang lagi nyari emas murni 24 karat untuk gift maupun tabungan dengan kemasan elegan dan ukuran yang beragam, kalian bisa langsung cek Instagramnya @minigramindonesia.